Luar biasa. Puji Tuhan, ya tetap semangat. Ya. Dan Ibu berharap semuanya dalam kondisi sehat. Ya, di tengah pandemi saat ini kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya dimanapun kalian berada. Oke, Alkitab sudah siap. Ya, Alkitab, buku, pulpen, ya sudah duduk dengan manis. Kita siap untuk menerima pembelajaran pada saat ini. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita mengawali dengan doa. Ibu persilahkan kepada Edgar untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Silakan. Ya, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah pelajaran kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Mak Edgar yang sudah membawa kita dalam doa pembuka. Ya. Kita absen dulu ya. Oke, Carolina, Edgar, kemudian Irenia, Kesia, Markorius, Yakub. Ya, hadir ya. Oke, iya. Masih ingat materi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu? Ya? Ingat, Bu. Ya, apa nak? Tentang keluarga sebagai gereja domestik. Iya. Tentang gereja keluarga sebagai Gereja domestik. Iya, gereja domestik. Itu submateri ya, submateri dari materi materi awalnya atau materi babnya, yaitu tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Jadi materi akhir dari pernikahan dalam perspektif Kristiani ialah keluarga itu menjadi gereja domestik. Yang mana keluarga memiliki panggilan dalam rumah tangganya. Sama seperti gereja yang memiliki panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Demikian pula dengan gereja keluarga sebagai gereja domestik. Oke. Untuk hari ini ya, kita lebih membahas mengenai tanggung jawab anak terhadap keluarga ya. Apa sih yang menjadi tanggung jawab anak dalam keluarganya? Nah, terkhusus kalian saat ini posisinya sebagai remaja Kristen. Apa yang menjadi tanggung jawab remaja Kristen terhadap keluarganya? Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan melihat dulu apa itu kompetensi inti ya. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kemudian tujuan pembelajaran pada materi kita pada hari ini. Nah, kalau kompetensi inti ini memuat 4 hal, yaitu ada aspek spiritual, ada aspek sosial, ada aspek pengetahuan, dan ada aspek keterampilan turunan. Kemudian ada kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar dalam materi kita pada hari ini. Kemudian ada juga indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yang pertama menghayati nilai-nilai Kristiani, ini bagian dari spiritual, yaitu dengan indikator menerapkan. Jadi bagaimana menerapkan nilai-nilai Kristiani itu dalam kehidupan. Kemudian dalam kompetensi dasar mewujudkan nilai-nilai Kristiani, ini bagian dari sosialnya, ya, bagian dari sosial. Nah, indikatornya yaitu mengembangkan nilai-nilai Kristiani itu sendiri. Kemudian pada pengetahuan, anak-anak harus mampu menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dengan indikator menganalisis arti. Apa sih arti kehadiran anak? Kemudian membuat rincian apa peran orang tua dalam kehidupan
keluarga, dan kemudian menganalisis apa yang menjadi tanggung jawab anak terhadap keluarga. Nah, pada poin yang keempat, ini bagian dari keterampilan membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani, dengan indikator membuat sebuah komitmen. Nah, dalam materi kita pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan ini dapat dicapai, yaitu peserta didik dapat menganalisis arti kehadiran anak, memerinci peran orang tua dalam kehidupan keluarga, dan menganalisis tanggung jawab anak terhadap keluarga. Itu ya. Nah, pada saat ini pun ada teknik penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama pasti ada penilaian sikap. Ya, sikap ini ada 2, sikap spiritual dan sosial. Nah, dalam penilaian sikap sosial, sikap spiritual dan sosial ini dilakukan baik dalam proses pembelajaran maupun di luar dari proses pembelajaran. Ya, bagaimana perilaku, tingkah laku, ya, karena ini berhubungan dengan sikap spiritual dan sosial. Nah, kemudian teknik yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan, dan nanti di akhir pembelajaran kita, ya, itu di bagian penutup setelah kita menyimpulkan secara bersama-sama mengenai materi ini, ada penilaian pengetahuan, yang mana penilaian pengetahuan itu dilakukan untuk mengukur ketercapaian indikator anak-anak ibu dalam pembelajaran ini. Itu pengetahuan. Nah, kemudian ada penilaian keterampilan, nah, yaitu membuat komitmen. Nah, tidak dilaksanakan pada hari ini, namun itu akan dilakukan nanti, ya, setelah pembelajaran, dan akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Ya, itu untuk penilaian keterampilan. Oke. Kita masuk dalam materi. Nah, yang pertama, nah, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, dari apa yang Ibu tampilkan, yang Ibu tayangkan, di sini ada suami, ada istri, ada anak. Kira-kira menurut kalian, pemahaman anak-anak Ibu semua mengenai gambar ini apa? Silahkan. Adanya hubungan keterkaitan dan timbal balik antara suami dan istri dan juga orang tua dan anak, Bu. Oke, ada hubungan timbal balik. Ada lagi argumen lainnya? Silakan. Sama seperti yang dikatakan Caroline tadi, Bu, itu ada hubungan timbal baliknya juga, Bu. Mungkin dari ekonomi, orang tua memberikan fasilitas kepada anak-anaknya, begitu juga anak-anaknya pada saat dewasa nanti sudah memiliki pekerjaan, anak-anaknya pun memberikan fasilitas juga kepada orang tuanya, begitupun kasih sayang juga, Bu. Oke, ada timbal balik ya. Timbal balik dalam artian bukan karena sudah diberi lalu memberi, tidak, tapi itu sebagai ungkapan syukur. Iya. Ya. Oke, itu ya yang bisa kita lihat dari gambar tersebut. Ya, sebelum kita masuk dalam diskusi secara bersama-sama, kita akan membaca Alkitab, yaitu dari kitab Lukas pasal 2, ya, sebagai dasar untuk diskusi kita. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Ya, bagi yang bersedia untuk membacakannya, Ibu persilahkan. Saya sama Irenia, Bu. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-52. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-41 sampai ke-46. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irenia. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 dengan perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah.
yang berbunyi demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, sampailah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Pasal ayat 47, dan semua orang mendengar dia dengan heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan hari lekas hari. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Nakesha dan Irenia yang sudah membacakan Alkitab buat kita sebagai dasar untuk berdiskusi bersama. Ya, ini bahan diskusi yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Ya, diskusi bersama yaitu dari pandangan umum. Ya, kalau pandangan umum berarti secara gambaran umumnya, ya, makna keluarga, makna anak dalam keluarga, peran orang tua dan tanggung jawab anak itu seperti apa. Nah, kemudian nanti kita coba lihat juga dari kitab Lukas yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Apa pandangan kitab Lukas ya mengenai arti anak, kemudian peran orang tua dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Oke, Ibu persilahkan untuk kita bersama-sama berdiskusi. Kita diskusikan secara urut ya. Kita mulai nanti dengan apa itu makna anak dalam keluarga, baik dari pandangan umum maupun pandangan Alkitabnya. Begitu pula seterusnya peran orang tua dan dilanjutkan dengan tanggung jawab anak supaya urut karena itu saling keterkaitan. Saya, Bu. Oke, silahkan Kesha. Menurut saya, makna anak secara umum itu anak menjaga nama baik orang tua, membantu pekerjaan rumah orang tua, dan sebagai penerus keluarga. Nah, kalau menurut saya, dari yang menurut Alkitab, Kitab Lukas, anak itu sebagai pembawa berkat bagi keluarga, anak sebagai anugerah Allah, dan anak harus mematuhi perkataan orang tuanya. Oke, terima kasih buat Kesha untuk apa yang menjadi makna anak. Oke, masih di poin makna anak, ada lagi yang ingin menyampaikan argumennya? Saya, Bu. Oke, siapa? Silahkan. Edgar, Bu. Oke, silahkan. Jadi menurut saya makna anak adalah harapan dalam sebuah bahagianya suatu keluarga. Sangat ditentukan oleh kehadiran seorang anak. Karena banyak kasus di mana
suami menikah lagi atau istri mencari pengganti suami karena istrinya tidak memiliki keturunan. Oke, terima kasih ya buat Nak Kesha, Nak Edgar yang sudah memberikan argumennya, menyampaikan presentasinya untuk makna anak dalam keluarga. Kita lanjut pada apa yang menjadi peran orang tua dalam keluarga. Silahkan. Saya, Bu. Ya. Peran orang tua atau dalam keluarga adalah mengasihi anak dan seluruh anggota keluarga sebagai tempat perlindungan dan pendengaran yang baik untuk anak, dan memenuhi kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, memberikan teladan, memberikan nasihat jika ada yang salah. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih ya buat Nak Yakub mengenai apa peran orang tua. Ada lagi? Saya mungkin sedikit menambahkan, Bu. Peran orang tua sebagai mungkin ini di dalam iman kekristenan adalah sebagai contoh teladan dan juga adalah sebagai pendidik dari kecil untuk anak-anak di dalam iman kekristenan. Karena pada dasarnya jika anak itu adalah seorang Kristen, tidak mungkin dia mengetahui iman tanpa adanya pengetahuan dari orang tuanya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, iya. Terima kasih buat Mbak Carolina dan Nak Yakub tadi ya untuk melihat apa saja sebenarnya menjadi peran orang tua dalam keluarga. Nah, yang terakhir, diskusi bersama yang terakhir, yaitu apa tanggung jawab anak terhadap keluarga. Menurut saya, Bu, yang pertama patuh terhadap orang tua, menghormati, menerima keberadaan orang tua, menjadi anak yang baik dan disiplin, rajin belajar, tekun, dan rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, iya, terima kasih ya buat Markorius. Ada tambahan untuk tanggung jawab anak? Artinya ini tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Mungkin saya, Bu, mau menambahkan sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh Glenn. Menurut saya, tanggung jawab seorang anak itu adalah menuruti perintah-perintah dari orang tuanya dan tidak membantah perintah-perintah dari orang tuanya, dan menghormati, menyayangi orang tuanya. Dan ketika sudah dewasa pun, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, Bu, memberikan fasilitas-fasilitas kepada orang tuanya, bukan sebagai keharusan sih sebenarnya, tapi sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan orang tua yang masih panjang umur, jadi kita harus memberikan fasilitas-fasilitas yang baik sebagai tanggung jawab kita juga, Bu. Oke. Mungkin saja, Bu. Iya, terima kasih ya buat pendapatnya mengenai diskusi bersama kita pada hari ini. Ya, dari diskusi kita pada hari ini, nah kita bisa melihat adanya keterkaitan ya, ketiga hal yang kita diskusikan, yang dimulai dari makna anak, peran orang tua, dan tanggung jawab anak terhadap keluarga. Nah, secara umum, anak itu memang hal yang paling didambakan dalam sebuah keluarga. Ya, keluarga itu mungkin akan merasa sangat berbahagia, sangat bersuka cita, jadi luar biasa sukacitanya ketika mereka memiliki keturunan. Itu sukacita yang luar biasa yang dirasakan oleh setiap keluarga, apalagi keluarga baru ya. Yang pertama membina rumah tangga, pasti kehadiran anak adalah hal yang dinanti-nantikan oleh keluarga. Nah, ketika anak ini menjadi anugerah ya dalam kehidupan keluarga, maka anak ini harus diasuh, dididik, dibina dengan penuh kasih sayang. Dan ini menuntut peran dari orang tua yang luar biasa. Namun bukan berarti ya begini,
anak itu memang anugerah dalam keluarga, tapi bukan berarti keluarga atau pasangan yang tidak memiliki keturunan itu mungkin dianggap keluarga yang tidak diberkati. Tidak demikian. Karena pada dasarnya kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, hidup kita ini sudah ditentukan, sudah diatur. Kita hanya menjalani apa yang Tuhan arahkan dalam kehidupan kita. Ya, ada atau tidak adanya keturunan tidak menjadi hal yang prinsip sebenarnya dalam kehidupan. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan itu sendiri. Walaupun mungkin semua keluarga menginginkan, mendambakan. Nah, dalam materi ini kita akan lebih fokus membahas bagaimana anak itu sendiri, ya, kehadiran anak itu sendiri dalam keluarga. Sehingga kita melihat nanti apa yang menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Ketika anak itu menjadi anugerah dalam keluarga, maka anak itu akan diasuh, dididik, dan dibina oleh orang tua. Dan otomatis ini merupakan peran dari orang tua. Ya, seperti yang sudah kalian ungkapkan tadi, orang tua adalah orang yang memiliki andil besar dalam pembentukan kepribadian, karakter anak itu sendiri. Terutama dalam pembentukan kepribadian itu, orang tua harus berlandaskan dengan rasa takut akan Tuhan. Nah, kenapa harus berlandaskan dengan rasa takut akan Tuhan? Karena dengan berlandaskan dengan rasa takut akan Tuhan, maka orang tua dapat membawa anaknya ini menuju arah yang baik. Ya, mendidik, membesarkan anaknya ini dengan caranya Tuhan. Sama seperti dalam Lukas tadi yang sudah kita baca bersama-sama, di mana orang tua menjalankan perannya dengan baik. Mereka mengajak Yesus pada saat Yesus berusia 12 tahun, mengajak Yesus sudah mengenal lebih dekat mengenai hal-hal yang bersifat rohani. Artinya ada nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan di sana dalam kehidupan Yesus. Yesus diajak ke bait Allah, ya. Nah, itu kan pengenalan akan nilai-nilai Kristiani, dan itu merupakan wujud, ya, peran orang tua terhadap anaknya. Walaupun mungkin ada sebagian dari peserta didik yang lainnya mungkin kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mungkin karena orang tuanya sibuk, sehingga tidak menutup kemungkinan anak bisa lari kepada hal-hal yang negatif. Dan tidak menutup kemungkinan juga bagi seorang remaja untuk melakukan hal-hal yang negatif pula, walaupun sudah dididik dan dibina oleh orang tua. Nah, oleh sebab itu perlu diketahui apa sebenarnya yang menjadi hal yang diinginkan oleh seorang remaja. Nah, karena pada usia remaja, anak, ya, terkhususnya pada usia kalian, adalah anak yang pada dasarnya mengalami perkembangan, baik itu perkembangan kognitif, yaitu di mana kalian berada pada kematangan intelektual, mampu berpikir lebih matang, kemudian perkembangan moral, yang di mana kalian lebih menyukai hal-hal yang bersifat aturan, kedisiplinan, kemudian perkembangan ego. Nah, perkembangan ego ini kalian mulai memberikan loyalitas atau memberikan diri kepada kelompok. Ya, dan di sini yang perlu berhati-hati, karena kelompok yang kalian pilih itu kira-kira kelompok yang membawa pada dampak positif atau tidak. Kemudian perkembangan iman. Ya, perkembangan iman biasanya apa yang sudah diajarkan oleh orang tua itu menjadi pegangan, menjadi panutan dalam kehidupan anak itu sendiri. Nah, dalam dia menjadi panutan itu pun menuju kepada pandangan di luar dirinya. Artinya seperti ini. Ketika kalian sudah tahu tentang kebenaran akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kalian bertemu dengan orang di luar sana yang mungkin lebih dalam lagi membahasnya, maka di situ akan nyambung, akan ada komunikasi. Namun berhati-hati, karena tidak semua yang kalian temui di luar sana itu membawa kepada arah yang positif. Jadi bijaklah dalam menerima setiap ajaran yang ada.
Ya, itu ya, kita bisa melihat adanya peran orang tua. Nah, ketika orang tua sudah menjalankan perannya dengan baik, otomatis ada tanggung jawab dari anak itu sendiri kepada orang tuanya. Apa tanggung jawab anaknya? Nah, seperti yang dikatakan tadi. Dan kita pun melihat dari kitab Lukas, anak menunjukkan adanya kepatuhan kepada orang tua. Nah, kepatuhan yang Yesus tunjukkan, dia mau ikut ke rumah ibadah. Dia mau ikut ke bait Allah. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita saat ini, kita pun menunjukkan kepatuhan kita. Kepatuhan kita merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah hadir dalam sebuah keluarga yang mengasihi, menyayangi kita, walaupun mungkin tidak seperti yang kita harapkan, kita inginkan, tapi kita bersyukur karena kita memiliki keluarga. Itu ya untuk diskusi bersama kita pada hari ini. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan, Nak Yakub. Anak kan anugerah Allah bagi keluarga. Tapi bagaimana dengan orang tua yang dengan sengaja membuang anaknya sendiri? Oke, anak adalah anugerah dalam keluarga. Namun realita yang ada, ya, dari pertanyaan Nak Yakub tadi, ada orang tua yang tega membuang anaknya. Sebelum Ibu jawab, kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, kasus membuang anak itu bagian dari orang tua yang tidak berterima kasih dan tidak bertanggung jawab atas pemberian Tuhan kepadanya, Bu. Oke, tidak bertanggung jawab. Oke. Mungkin saya menambahkan sedikit. Ya, silakan. Menurut saya dalam kasus ini orang pasangan suami istri itu juga tidak memahami apa maksud dan tidak mengerti apa peranan orang tua, sehingga ketika mereka memiliki anak, mereka tidak sanggup untuk menjalankan peran mereka dengan baik. Makanya mereka membuang anak itu. Oke, terima kasih ya buat tanggapannya. Ya, realita yang ada ya, memang banyak sudah ya kita mendengar berita, kabar di televisi, kemudian mungkin di dunia maya, ya, entah lewat Facebook ya atau media lainnya yang menceritakan bahwa ada orang tua yang tega membuang anaknya sendiri, bayi ya. Dan hal ini rata-rata ya saat ini ya, kalau kita melihat rata-rata hal itu dilatar belakangi karena faktor ekonomi. Itu yang paling banyak ya. Jadi faktor ekonomi yang membuat mereka pada akhirnya memutuskan untuk membuang bayi itu sendiri atau anak ya. Kesiapan dari orang tua itu sebenarnya ya. Karena pada umumnya seorang perempuan ya, seorang ibu yang hamil, dia akan mengandung selama 9 bulan dan dia tahu bahwa setelah itu dia akan memiliki anak ya. Dan dia juga akan tahu peran apa lagi atau tanggung jawab apa yang akan dia berikan kepada anaknya. Nah, ketika dia tidak siap, otomatis dia akan melakukan hal tersebut ya. Dan kita tahu hal itu sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan karena dia tidak bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan ya. Dia tidak meyakini bahwa ada berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya ya. Dengan iman kita yakin dan percaya, mungkin saat ini kita berkata seperti anak-anak ibu, mungkin saya tidak mampu untuk melakukannya, melaksanakan tugas yang terlalu banyak atau mungkin menghadapi masalah yang terlalu berat. Namun ketika kita totalitas menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan iman kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu itu kepada kita, sama seperti yang ditanyakan oleh Nak Yakub tadi ya. Jika orang tua memiliki keyakinan bahwa ketika Tuhan memberikan mereka keturunan ya, dengan iman mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kebutuhan anak itu nantinya. Pada intinya adalah totalitas kita berserah penuh kepada Tuhan. Nah, seperti doa Bapa kami
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya itu menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu itu pada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, tidak menjadi orang yang kelebihan, namun tidak juga kekurangan, namun selalu cukup. Ya, ketika kita memiliki iman yang memang benar-benar sungguh ya kepada Tuhan, maka kita yakin dan percaya Tuhan yang menyediakannya. Ya, oke. Iya, itu ya yang dapat kita lihat bersama. Iya, dari materi yang sudah kita bahas bersama tadi, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil bersama mengenai materi pembelajaran kita mengenai tanggung jawab anak terhadap keluarga pada hari ini? Silakan. Kesimpulan menurut saya, Bu, anak adalah anugerah. Oke, anak adalah anugerah. Apalagi kesimpulan yang dapat kita lihat secara bersama-sama? Bu, saya mau menambahkan. Orang tua berperan mendidik dan mengasuh anak. Oke. Orang tua berperan, ada lagi? Saya juga menambahkan, Bu, orang tua itu berperan mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan berlandaskan takut akan Tuhan. Oke. Saya mau menambahkan, Bu, selain orang tua, anak juga memiliki tanggung jawab, yaitu patuh dan juga menghormati orang tua. Oke, terima kasih ya. Jadi dapat kita simpulkan secara bersama-sama bahwa anak adalah anugerah dalam keluarga. Dan ketika anak menjadi anugerah dalam keluarga, maka orang tua berperan untuk mendidik dan mengasuhkan anak-anaknya, dan seperti yang disampaikan tadi, berlandaskan dengan rasa takut akan Tuhan, supaya anak itu bertumbuh menjadi anak yang baik. Dan ketika orang tua sudah menjalankan perannya dengan baik, maka anak memiliki tanggung jawab untuk menghormati, untuk patuh, yang taat kepada orang tua. Bukan sebagai keharusan, namun sebagai sebuah ungkapan syukur kita sebagai seorang anak. Iya, ya itu ya kesimpulan yang dapat kita lihat bersama-sama dari materi kita pada hari ini. Iya. Sip, kata guys. Iya, ini ada pertanyaan ya yang akan Ibu berikan buat anak-anak Ibu ya sebagai acuan untuk mengukur ketercapaian indikator peserta didik. Ya. Yaitu buatlah masing-masing satu contoh anak yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi ini bisa dikerjakan. Bagi yang sudah selesai, ya, boleh dikirim ke WA ya. WA pribadi Ibu boleh, atau ke WA grup kita juga boleh. Silakan dikerjakan. Punya saya sudah, Bu. Oke, Edgar. Iya. Ya, saya sudah, Bu. Saya juga sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Juga, Bu. Saya kirim, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah ya. Oke. Ya. Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini untuk Ibu minta anak-anak Ibu untuk membuat komitmen untuk menghormati orang tua. Nah, di mana komitmen yang kalian buat ini nanti harus diketahui oleh orang tua, karena Ibu meminta ada tanda tangan orang tua nantinya di bawah komitmen yang akan kalian buat, sehingga orang tua tahu apa yang menjadi komitmen anaknya.
Ya, jadi buatlah komitmen yang memang sekiranya itu hal yang akan kalian lakukan dalam kehidupan kalian sebagai seorang anak, wujud tanggung jawab sebagai seorang anak. Dan ini bisa dikerjakan, Ibu kasih waktu selama kurang lebih 1 minggu, jadi pada pertemuan kita minggu depan, akan dikumpulkan ya, pada pertemuan kita minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Oke, ya untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk materi kita minggu depan, kita masih membahas mengenai tanggung jawab anak terhadap keluarga, namun dalam sub yang berbeda, ya, dalam sub materi yang berbeda. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan Markorius pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Hanya inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Amin. Ya. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Halo. Salam.